Agustus supaya kita tetap mengenang para pahlawan, perjuangan pahlawan. Dan kita nyanyikan dulu ya bersama-sama dengan semangat. Oke? Iya. Melanjutkan pelajaran kita minggu lalu tentang biografi. Masih ingat struktur dari biografi? Masih. Siapa yang masih ingat? Coba. Oke, Raisa. Struktur biografi ada 3. Oke, orientasi. Yang kedua masalah berita. Ya, peristiwa. Orientasi. Oke, benar. Jadi struktur biografi itu ada 3. Ada orientasi, masalah peristiwa, dan reorientasi. Oke, karena sudah belajar struktur, hari ini kita akan belajar tentang mencermati informasi tentang tokoh. Kita akan mencari informasi penting terkait tokoh. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian dapat mengidentifikasi, menganalisa, dan menyajikan atau mempresentasikan informasi terkait tokoh yang kalian baca. Oke. Mengapa perlu kita mencari inspirasi dari tokoh? Bagaimana caranya kita dapat mengetahui informasi dan mengambil teladan dari tokoh-tokoh yang kita idolakan? Oke, menjawab pertanyaan itu, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang seorang tokoh. Beliau adalah apa ya? Kalau yang terkait kemerdekaan, berarti tokoh siapa ini? Insinyur Soekarno. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video terkait tokoh Bapak Bapak Proklamasi. Oke, disimak baik-baik ya. Biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Pada tahun 1915, Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hochschule Burgerschap. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video dari Bapak Insinyur Soekarno. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari beliau. Salah satunya jiwa nasionalisme yang dimiliki oleh Bapak Soekarno. Apa yang menjadikan inspirasi bagi kalian? Ya? Apa? Tidak pantang menyerah. Oke, itu dari Aupa. Dia mengambil inspirasi tidak pantang menyerah. Apakah kalian memiliki idola? Ya. Siapa idola kalian? Banyak. Salah satunya? Najwa. Siapa Najwa? Ki Hajar Dewantara. Beliau Bapak Pendidikan. Oke. Jadi kita boleh mengidolakan siapa
perilakan seseorang, kita tahu hal baik apa yang dapat kita ambil dari tokoh tersebut. Sebelum lanjut ke materi, kita speaking dulu. Ini Ibu lihat semuanya tegak, supaya kalian tegak, ya supaya tidak tegak. Oke, boleh berdiri semuanya. Ikutin ya gerakannya. Ibu akan membagi beberapa kelompok karena ini sudah duduknya sudah berkelompok. Oke lah, tetap dengan kelompok ini. Jadi ada berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 kelompok ya. Ini kegiatannya seperti ini. Jadi nanti kelompok kalian yang sudah terbentuk ini dinamakan kelompok asli. Ya. Nanti Ibu akan membagikan satu orang satu teks tentang tokoh perjuangan. Nanti kalian baca. Setelah kalian baca, setiap orang itu memiliki satu kertas. Nanti kalian akan berkumpul. Misalnya di sini teks pertama, di sana teks kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Masing-masing kalian yang memiliki teks itu berkumpul. Misalnya nih satu Julpa teks 1, teks 2. Jadi Julpa ke sini ya, ke teks 1. Nah, dari kelompok lain yang memiliki teks 1 berkumpul ke sini. Yang kelompok 2 di sana, kelompok 3 ke sana, kelompok 4 ke sana, dan kelompok 5 ke sana. Oke, paham Bu alurnya? Nah, dari asal, kelompok asal berkumpul menjadi kelompok ahli namanya. Oke, kelompok ahli. Kalian menjadi ahlinya di bidang teks tokoh yang kalian akan diskusikan. Setelah didiskusikan, mencari informasi tadi sesama teman-teman, nanti kalian akan kembali ke kelompok asal. Setiap pakar akan menyampaikan informasi yang telah didiskusikan di kelompok ahli tadi kepada teman-temannya. Jadi bergantian nanti menyampaikan hasil diskusinya. Oke, bisa dimengerti? Oke, ini akan Ibu bagikan satu orang satu teks. Ini Terelie, R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantara, Khairil Anwar, dan Taufik Ismail. Oke. Silakan dibaca dulu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai dibaca teksnya? Sudah. Kalau yang sudah, silakan kalian menuju ke kelompok yang sudah Ibu tetapkan tadi, membentuk kelompok ahli. Silakan. Sudah berkumpul sesama kelompok ahli, kalian digunakan para ahlinya ya. Silakan diskusikan teks tersebut, cari informasi tentang tokoh tersebut, inspirasi apa yang kalian dapatkan di sana, terus carikan nilai teladan yang bisa kita ambil. Nah, ini nanti setelah diskusi kalian kembali ke kelompok asal, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Oke, silakan diskusikan dulu.
kelompok ahli tadi. Oke. Setelah disampaikan, nanti kalian akan menulisnya di lembar LKPD yang akan Ibu bagikan ini. Silakan ditulis hasil diskusinya di lembar ini. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Sampaikan dulu hasil diskusinya, baru kalian sama-sama menjawab. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Tuh. Untuk presentasi nanti Ibu akan pilih beberapa kelompok saja ya yang akan menyampaikan ke depan kelas. Kelompok lain nanti simak benar-benar penyampaian dari kelompok yang akan Ibu tunjuk. Nanti sampaikan saja apakah ada perbedaan sudut pandang dari kalian. Kelompok lain silakan sampaikan. Oke, silakan presentasikan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi saya akan mengenalkan dulu nih anggota saya. Di kelompok 1 itu ada Alfia Ruzaka, terus itu ada Ayu Fatimah, ada Lisa Ramila, sama ada Nadia Pasya. Di sini tokoh yang kami ambil itu adalah R.A. Kartini. Nah, langsung saja lah. Nama panjang dari R.A. Kartini itu adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau itu tokoh terkenal karena penting melawan perbedaan gender pada zaman itu. Dan itu beliau itu pernah menciptakan. Sampai saat ini beliau itu terkenal menciptakan sebuah buku yang pasti buat kita itu udah tahu. Ada yang tahu bukunya? Ya, bukunya adalah Habis Gelap Terbitlah. Terus nilai keteladanan nih yang kami ambil dari R.A. Kartini, beliau itu terkenal melawan diskriminasi. Terus itu semangat memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan gender. Terus optimisme akan perubahan meski penuh keterbatasan. Nah, langsung aja kita masuk ke struktur teks biografi tentang R.A. Kartini. Orientasinya, Raden Ajeng Kartini ia lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau merupakan seorang tokoh emansipasi perempuan di Indonesia. Berikutnya masalah peristiwa. R.A. Kartini itu berjuang untuk melawan tradisi feodalisme Jawa dan diskriminasi kolonial yang membatasi hak perempuan. Beliau ingin perempuan mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan seperti laki-laki. Gagasan yang beliau tuangkan ditulis dalam sebuah surat, kemudian dibukukan menjadi buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Reorientasinya, R.A. Kartini wafat di usia muda, yaitu 25 tahun. Lalu tanggal lahirnya dijadikan sebagai peringatan Hari Kartini, yaitu pada tanggal 21 April. Nah,
Oke, terakhir penyampaian diskusi dari kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tokoh Teralie. Sebelum itu, saya akan membacakan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Huzaima, kedua Indah Azura, saya sendiri Naila Najma Sabil, lalu ada Siti Rizka Nurbayan. Prestasi atau perjuangan beliau lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Lalu beliau tetap konsisten menulis novel-novel walaupun banyak tantangan yang perlu dilalui. Seperti beberapa contoh novel beliau adalah Hafalan Salat Darisa, Rindu, dan Kuning. Lalu nilai keteladanan beliau yang bisa kita ambil adalah yang pertama dari ketekunan dalam berkarya. Kedua, kesederhanaan meski sudah terkenal. Yang ketiga, semangat berbagi nilai moral melalui tulisan. Lanjut, saya akan membacakan hasil dari identifikasi tentang seluruh tes geografi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini biasa dikenal juga sebagai pengenalan tokoh. Teralie, nama pena dari Darwis, lahir di Lahat, Sumatera Selatan, 21 Mei 1979. Ia dikenal sebagai salah satu novelis populer di Indonesia. Pasti sampai saat ini Teralie itu masih sangat terkenal, bahkan banyak anak muda yang masih membaca novel-novel beliau. Walaupun beliau tuh sudah masih dikategorikan sudah tua. Jadi novel beliau tetap terkenal walaupun itu sudah dari lama. Lama sekali beliau berkarya. Yang kedua masuk ke peristiwa penting. Ini adalah riwayat hidup, perjuangan, karya-karya beliau. Jadi Teralie berasal dari keluarga sederhana. Ia berjuang keras, menempuh pendidikan hingga lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Perjalanan menjadi penulis juga penuh tantangan. Namun ia konsisten menulis novel-novel inspiratif seperti Hafalan Salat Darisa, Rindu, dan Kuning. Yang terakhir ada reorientasi, yaitu penutup perjalanan hidup yang bisa kita ambil dari beliau. Kini Teralie dikenal luas di Indonesia dan karyanya menjadi bacaan populer lintas usia dengan gaya bahasa sederhana namun penuh makna. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok 5. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada para ahli yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, tadi ada berapa tokoh yang disampaikan? Dua. Dari 3 kelompok ada 2 tokoh yang disampaikan, yaitu pertama Teralie dan yang kedua adalah Teralie. Oke, kalau Teralie beliau seorang penulis. Karya yang terkenal Hafalan Salat Darisa yang dijadikan film ya. Yang kedua R.A. Kartini. Beliau seorang pahlawan perempuan. Ini adalah idolanya para perempuan. Kita memiliki seorang pahlawan dari kaum kita. Kita pun saat ini menjadi pahlawan, yaitu pahlawan masa depan. Perjuangan belajar, kita menanti perjuangan untuk masa depan kita. Oke, tadi sudah disampaikan. Semoga dari hasil yang didiskusikan, yang disampaikan itu dapat kalian ambil intisarinya, nilai-nilai teladannya dari tokoh-tokoh tadi. Tadi ada 5 tokoh ya. Ada Khairul Anwar, Teralie, R.A. Kartini, Taufik Ismail, dan Ki Hajar Dewantara. Dari 5 tokoh
menjadi pelajaran dari tokoh 5? Nilai keteladanan. Oke, Jawa, nilai keteladanan dari siapa tokoh siapa? Terelie. Dari tokoh Terelie. Apa saja nilai teladannya yang dapat diambil, Jawa? Nilai teladan yang bisa kita ambil dalam tokoh Terelie ada 3, yaitu ketekunan dalam berkarya, kesederhanaan meski sudah terkenal, dan ketiga, semangat berbagi nilai moral melalui tulisan. Jadi kita sebagai anak muda, kita harus rajin berkarya melalui tulisan. Oke, anak muda harus berkarya lewat tulisan. Ini kan sekarang kan paling mudah tuh berkarya. Kalau dulu nulisnya lewat buku dulu. Buku sekarang karena teknologi makin canggih, kalian bisa menulisnya lewat handphone. Apa itu namanya? Canva. Terus medianya Pinzo. Mana? Webpad itu bisa. Di Twitter bisa juga. Oke. Itu tadi nilai yang dapat diteladani dari Terelie. Nah, kalau aja dari Ki Hajar Dewantara, Yang pertama, kepedulian terhadap pendidikan rakyat. oke. Kedua, keberanian melawan ketidakadilan. Dan yang ketiga, ketulusan mendidik tanpa membedakan golongan. Oke, terima kasih Adina. Ki Hajar Dewantara dapat kita ambil yaitu di bidang pendidikan. Sama seperti RA yang diperjuangkan melalui pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa setiap tokoh itu memiliki suri teladan yang dapat kita ambil, yang dapat kita jadikan inspirasi. Tidak hanya pahlawan saja, tidak hanya sastrawan saja, kita bisa mengidolakan sosok seseorang yang biasa saja. Misalnya kalian mengidolakan ada teman kalian itu memiliki sifat yang sangat terpuji, misalnya orangnya sangat lemah lembut, baik, suka menolong, itu bisa dijadikan inspirasi. Yang tadinya kita berbicaranya nyaring, keras, nah lalu dapat inspirasi dari teman kalian jadi lemah lembut, jadi ambillah jadikanlah tokoh itu menjadi inspirasi, mengubah diri kita yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya, setelah kita belajar pelajaran tentang mencari informasi tentang tokoh, apa yang kalian rasakan selama pelajaran ini? Apa yang Aupa rasakan setelah saat pembelajaran? Seru. Ya, alhamdulillah pada saat ini tadi kita belajar seru dan dapat pelajaran dari beberapa tokoh. Selain seru, apa yang kalian rasakan selama kita belajar tadi? Terganggu? Ya. Oke, mungkin pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian aplikasikan dalam sehari-hari, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ambillah satu contoh tokoh yang mengubah hidup kalian menjadi lebih baik lagi. Oke, ayo salam.